Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai parasitologi ikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari parasitologi. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Yang termasuk dalam parasit ini adalah golongan protozoa, Platyhelminthes, Arthropoda, dan beberapa parasit lainnya yang akan kita bahas untuk mengulas materi apa saja yang kita pelajari selama perkuliahan berlangsung. Dimulai dari filum protozoa. Yang pertama, Trichodina sp. Penyakit yang disebabkan parasit dari familia Trichodinidae ini dikenal dengan nama trichodiniasis atau penyakit gatal pada ikan. Trichodina pada ikan air tawar maupun air laut sering ditemukan menginfeksi kulit dan menyebabkan kerusakan berat pada insang sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, Ichthyopteryus multifilis. Ichthyopteryus multifilis adalah ektoparasit pada ikan air tawar yang dapat menyebabkan penyakit yang disebut penyakit bercak putih atau itch. Cryptocaryon irritans. Jenis ini menyerang ikan air laut yang ditemukan pertama kali di Jepang pada tahun 1938. Bagian yang diserang umumnya adalah insang yang kemudian menyebar ke bagian kulit, sirip, dan ginjal. Yang keempat adalah Zootamnium. Morfologi dari Zootamnium adalah hidup berkoloni, sangat jarang ditemukan sendiri, berwarna keputih-putihan, menempel dengan semacam akar dan batang, pedikelnya bercabang dua. Epistilis. Epistilis berbentuk lonceng dengan tangkai yang bercabang dan tidak berkontraksi. Parasit ini hidup berkoloni, sesil dan melekat. Penyakit yang ditimbulkan disebut epistiliasis. Yang keenam adalah Verticella. Morfologi jenis ini termasuk senang, hidup soliter, menempel dan kontraktil, bentuk seperti lonceng, tangkai pipih, silindris, daerah sekitar mulut besar. Yang ketujuh adalah Trypanosoma evansi. Transportasi parasit ini dilakukan dari satu inang ke inang lain melalui hewan lain. Cara ini pada umumnya digunakan untuk jenis parasit darah. Yang kedelapan adalah Myxobolus. Jenis Myxosporidia yang sering dijumpai pada ikan di Indonesia adalah Myxobolus. Bentuk spora oval dan tidak mempunyai ekor, beberapa spesies memiliki sifat inang spesifik. Yang kesembilan adalah Hexamita. Bentuk tubuh seperti buah pir. Mempunyai dua anterior berbentuk buah pir, mempunyai 6 flagela anterior, mempunyai 2 flagela posterior. Itu adalah sebagian dari filum protozoa. Kita beralih ke Platyhelminthes. Yang ke-10 adalah Dactylogyrus. Bentuk pipih bulat dan panjang, pada tubuhnya memiliki 16 buah kait, yaitu 2 buah kait berukuran besar dan 4 buah kait berukuran kecil, kepala berlobus 4 buah, mempunyai usus yang bercabang 2, bersatu di bagian posterior. Yang ke-11 adalah Gyrodactylus. Gyrodactylus berbentuk pipih, berukuran kurang dari 1 mm, bagian anterior bercabang 2, dan pada tiap lobus terdapat alat kepala. Bagian posterior terdapat haptor dengan pengait berukuran besar sebanyak 2 buah dan di tepi haptor terdapat 16 duri kecil. Yang ke-12 adalah Radinorhynchus pristis. Radinorhynchus pristis memiliki tubuh berbentuk silindrik memanjang. Individu jantan berukuran panjang berkisar antara 8-13,5 mm dan lebar antara 0,4 sampai 0,8 mm. Pada individu betina berukuran panjang 23-35 mm dan lebar 0,6 sampai 0,8 mm. Yang ke-13 adalah Echinurhynchus salmonis. Bentuk tubuhnya pipih dan silindris serta terdapat rongga di dalam tubuhnya. Terdapat proboscis pada bagian anterior yang berupa kait-kait sejumlah 26 sampai 30 buah. Yang terakhir adalah filum Arthropoda. Kita belajar dari spesies Argulus japonicus dan Argulus indicus. Di Indonesia hanya ditemukan genus Argulus. Parasit ini sangat berbahaya bagi ikan di pembenihan maupun pembesaran. Kira-kira 130 spesies yang telah diidentifikasi. Kurang lebih 100 adalah genus Argulus. Tergolong parasit yang relatif besar karena berukuran sampai 13 mm. Spesies yang ke-15 adalah Lernea cyprinacea.
Morfologi pada Lernea ini memiliki warna tubuh yang transparan sampai coklat. Pada jenis kelamin betina dewasa memiliki panjang sekitar 25 mm dan bagian anterior ini disebut holvas. Holvas ini terdiri dari 2 jangkar dorsal dan 2 jangkar ventral yang digunakan untuk menancapkan tubuh ke inangnya. Lernea polymorpha ini memiliki bentuk subsilindris, tidak bersegmen, ketebalannya meningkat hingga ke ujung posterior. 2 tonjolan genitalnya tampak jelas, 2 lobenya kecil tetapi tampak jelas dan terpisah satu dengan lainnya. Susunan tambahan sama dengan Lernea cyprinaceae, jantannya juga mirip dengan Lernea cyprinaceae. Pada spesies ke-17, kita beralih ke Ergastulus. Jenis ini termasuk dalam filum Arthropoda. Tubuhnya memiliki cephalothorax yang lebarnya 2 kali panjangnya, dorsoventral pipih, anteriornya pendek, posteriornya berbentuk trunket, punya satu pasang mata dengan anterior, ada 4 segmen, abdomennya terdiri dari 3 segmen. Jenis ini hanya betina yang menjadi parasit, dengan menyerang insang bagian dalam dan menyebabkan luka. Yang ke-18 adalah Caligus. Ciri-ciri bentuknya antara lain, Caligus betina seluruh tubuhnya ditutupi cangkang dorsal. Cephalothoraxnya panjang, posteriornya lembut. Bagian lateralnya dilengkapi marginal membran. Bagian posterior ada thorax zone. Keempat kaki terletak lebih dekat posterior daripada cephalothorax. Lanjut ke spesies ke-19 yaitu Simotoa. Siklus hidup ini pertama-tama menempel di insang dan menjadi jantan. Begitu dewasa, mereka menjadi betina, dan perkawinan kemungkinan terjadi di insang. Jika tidak ada betina, dengan adanya sepasang jantan, satu jantan dapat menjadi betina setelah panjangnya membesar menjadi 10 mm. Spesies betina lalu memasuki mulut ikan dan menempel di lidahnya. Parasit ini memasuki ikan melalui insang dan kemudian menempel di lidah ikan. Dan spesies ke-20 yang menjadi spesies terakhir pada materi kali ini adalah Octolasmis. Octolasmis memiliki ukuran tubuh 0,01 sampai 0,15 cm dengan hidup berkoloni, memiliki tergum, karina, capitulum, skutum, dan kaki. Karina berfungsi untuk melapisi organ bagian dalam, capitulum sebagai lambung yang dapat menghancurkan nutrisi makanan agar dapat dicerna oleh seluruh tubuh. Tergum sebagai mulut untuk memasuki nutrisi makanan yang akan diserap, skutum sebagai usus yang dapat menyerap nutrisi makanan, dan kaki untuk menempelkan tubuh pada salah satu organ inangnya. 20 spesies telah sedikit saya terangkan, tetapi masih banyak kekurangan pada video ini. Untuk itu, bila ada kata yang kurang berkenan, penjelasan yang kurang detail, mohon dimaklumi. Terima kasih.